Hai, Winita Indrasari di sini dan ini adalah video motivasi yang judulnya adalah adiksi, kodependensi, dan menjadi pribadi yang kuat. Pertama, saya bicara mengenai adiksi dulu sebelum masuk ke kodependensi dan nanti diakhiri dengan menjadi pribadi yang kuat. Kemudian bahasan mengenai zodiak, astrologi, dan tarot. Walaupun tidak langsung saya bacakan saat ini, nanti akan saya perlihatkan bagaimana melihat kondisi tersebut. Nah, pertama adalah asal-muasal dari adiksi maupun kodependensi. Ya. Keduanya itu bisa terjadi kalau sebelumnya ada kebutuhan yang terpenuhi, kemudian kebutuhan itu seperti hilang, sehingga dia memerlukan satu kompensasi untuk mendapatkan kebahagiaan yang tadi dia pernah miliki. Ya, jadi asal muasalnya selalu itu. Jadi tidak bisa adiksi datang ujuk-ujuk begitu saja. Pasti dia harus punya perasaan senang dulu terhadap kondisi itu dan ternyata kondisi itu tidak mudah didapat. Sehingga dia harus mencari dengan upaya yang luar biasa. Itu adiksi maupun kodependensi. Ya, kalau misalnya orang sudah pernah punya gaya hidup yang tinggi, di mana dia katakanlah berpenghasilan sangat banyak sehingga dia bisa mengakses semua fasilitas. Ya, di dalam kira-kira kebutuhan yang terpenuhi pada saat itu ketika gaya hidup ditinggi. Kemudian karena satu dan lain hal terjadi, akses dia untuk mendapatkan dana sebanyak itu tidak lagi sebesar ketika masa lalu. Sehingga dia mau tidak mau secara logis dia harus menurunkan gaya hidup sesuai dengan pemasukan yang baru. Tetapi itu kan tidak mudah, karena banyak sekali yang hilang dari situ. Kenyamanan sehari-hari, kemudian akses status sosial, dan kemudian akses untuk bergaul di kelompok tertentu. Nah, itu yang biasanya membuat orang yang pernah punya segalanya kehilangan sesuatu itu akan sangat berat. Sehingga kalau dia, jadi ada adiksi, ada tidak adiksi. Kalau dia tidak adiksi, dia kemudian akan beradaptasi sesuai dengan situasi yang ada sekarang. Nah, itu berarti dia tidak masuk adiksi. Dia berespon secara sehat terhadap situasi yang dihadapinya. Karena mungkin saja dari ekonomi tinggi kemudian menjadi ekonomi sedikit rendah atau bahkan bisa sebaliknya benar-benar rendah. Ada orang yang mampu menghadapi dengan kematangan yang tinggi, sehingga tidak terjadi masalah besar kepada dirinya, walaupun tentu saja adaptasi itu adalah hal yang sangat sukar, apalagi kalau itu dialami oleh seseorang yang tidak mengalami sendiri. Jadi katakanlah yang kehilangan penghasilan adalah orang tuanya dan yang harus menyesuaikan diri adalah anaknya yang pernah menikmati semua fasilitas ketika gaya hidup tinggi. Itu sangat berat. Nah, itu banyak terjadi. Nah, adiksi biasanya datang dari situ ketika upaya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan lagi itu sudah tidak bisa didapat dengan mudah. Ya. Jadi orang tersebut akan melakukan hal-hal ya untuk escape dari perasaan tidak nyaman. Jadi namanya escapism atau pelarian diri. Pelarian diri tadi yang paling mudah adalah bicara mengenai adiksi zat. Ya. Katakanlah kemudian kalau dia menggunakan zat tertentu, minuman atau rokok atau kopi termasuk zat adiktif pada tahap tertentu, dan kemudian ada beberapa obat-obat terlarang termasuk ya banyak hal yang beredar di pasar gelap itu bisa meningkatkan adiksi. Nah, kalau zat itu karena dia tidak hanya psikologis tetapi juga fisiologis. Jadi dia semakin susah untuk keluar dari hal tersebut. Ya, jadi sekali masuk, kemudian kalau tubuhnya dia menerima, karena pada dasarnya ketika zat itu mulai masuk, badan kita itu menolak. Ada perasaan pusing, katakanlah mau muntah, ya, kemudian sakit. Tetapi lama-kelamaan ya ada di bagian otak kita yang memang dia bisa menerima itu sebagai satu kenikmatan, dia akan mencari.
Dan kalau secara psikologis juga mendukung, dia makin susah keluar dari lingkaran tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang orang rekreasional hanya mencoba satu zat, kemudian dirasakan tubuhnya menolak tentu saja. Dan dia tidak mengulanginya lagi karena memang badannya dia tidak menerima dan dia tidak mendapatkan kenikmatan dari perilaku tersebut, dia tidak akan meneruskan dalam adiksi tersebut. Nah, adiksi tidak hanya pada adiksi zat, tapi juga bisa adiksi perilaku. Nah, kalau adiksi perilaku itu banyak hal ya, misalnya adiksi seks ya, adiksi nonton film, porno misalnya termasuk, kemudian adiksi seperti mencuri, kleptomania. Ya. Jadi saya bedakan antara adiksi dengan perilaku kriminal. Kalau perilaku kriminal itu lebih rumit ya. Kadang-kadang itu bukan karena adiksi tapi karena dorongan hal lain. Yang saya bicarakan adalah mengenai adiksi. Yang benar-benar dia secara psikologis dia punya pilihan untuk tidak melakukan tetapi dia tetap melakukan. Nah, itu namanya adiksi. Nah, apakah adiksi selalu buruk ya? Kalau dia menggunakan zat-zat tertentu, biasanya memang itu bukan sesuatu yang diinginkan. Jadi memang sebaiknya tidak dilakukan. Dan untuk melepaskan, jika sudah sampai terjadi adiksi, itu harus dibantu oleh profesional. Dan itu biasanya profesional ada di mana-mana, termasuk katakanlah di layanan kesehatan yang paling dasar. Puskesmas misalnya. Kalau datang situ biasanya sudah ada yang namanya kesehatan jiwa atau ada hal lain di situ. Nah, tapi tidak semua jadi perilaku yang sepertinya berulang-ulang dan tidak perlu, katakanlah itu adalah hal yang buruk. Jadi kita lihat lagi, karena tidak harus semuanya harus diobati oleh profesional. Tapi jelas kalau pada titik tertentu itu membahayakan diri sendiri, merusak diri sendiri, atau bahkan sampai mengganggu orang lain, itu jelas butuh profesional. Nah, kalau tidak, selama kita masih bisa berfungsi sehari-hari dengan normal, kemudian kita bisa membatasi kapan kita harus mengatasi perasaan tidak nyaman tersebut. Jadi biasanya ada perasaan apa ya istilahnya ya, gelisah luar biasa kalau tidak melakukan kegiatan itu, maka ya kita bisa lakukan dengan berbagai cara alternatif. Nah, kalau dalam satu lagi, kodependensi. Kodependensi itu adalah ya perilaku yang sebenarnya tidak baik atau saya katakan sebagai toksik. Toksik itu adalah racun. Racun itu jelas berdampak buruk terhadap diri kita. Jadi, kodependensi adalah perilaku yang toksik, tapi yang bersangkutan tidak bisa keluar dari masalah tersebut. Nah, itu namanya kodependensi. Dan biasanya kalau kodependensi kita bicara mengenai lebih dari satu orang, karena ada ko-nya itu. Kodependensi misalnya adalah pasangan yang sebenarnya saling menyakiti, tapi kalau pisah sebentar, kemudian dia mencari lagi. Kemudian hubungan yang toksik terjadi lagi. Disebut toksik kenapa? Karena itu kalau berlangsung dalam waktu panjang, jelas akan merusak salah satu individu. Dan itu merugikan. Nah, jadi kalau misalnya kodependensinya tadi disebabkan oleh ekonomi, misalnya ya, ekonomi atau masalah geografis, barangkali kalau kita bisa memfokuskan diri menyelesaikan masalah tepat pada pokok permasalahan, itu barangkali lebih mudah diselesaikan. Artinya secara logis dapat diselesaikan. Ya, ada cara-caranya, semua ada tata caranya. Tetapi kalau itu adalah masalah psikologis, seberapapun dia berusaha keluar, jadi ada sesuatu di dalam hatinya dia yang menarik itu ke dalam lagi, ke dalam hubungan yang codependent tadi. Hubungan yang saling membutuhkan, tetapi sebenarnya kalau itu diteruskan akan merusak. Jadi seharusnya betapapun susahnya dia memutus antara dua orang tersebut, itu adalah lebih baik dipisahkan ya sebelum dilakukan terapi. Jadi artinya bukan berarti bahwa semua itu harus
harus dipisahkan, bukan. Jadi kembali lagi, kalau pada titik tersebut pasti butuh pertolongan profesional. Katakanlah yang sadomasokis, ya, satu orang suka menyakiti orang lain, yang orang lain suka menerima perlakuan yang menyakitkan. Itu kalau diteruskan apa yang terjadi? Bisa fatal kan? Nah, kalau itu terjadi memang logika aja, itu harus dihentikan sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Jelas, saya tidak mau bicara konsekuensinya karena sangat buruk. Tetapi yang jelas, itu bukannya tidak ada cara pemecahannya, ada. Semua ada di profesional. Biasanya yang menangani itu adalah psikiater. Tapi walaupun saya katakan dengan mudah bahwa itu akan bisa dilakukan oleh psikiater, tapi prosesnya juga sangat sukar. Namanya juga codependent, ya. Nah, kalau di dalam tarot, ya saya bicara tentang tarot, yang namanya codependent atau katakanlah adiksi, biasanya yang paling mudah digambarkan dengan ini, kartu The Devil. Ya, sorry, kelihatan nggak? Nah, kartu The Devil ini, kalau kita lihat penggambarannya, ini The Devil adalah sesuatu yang buruk. Sesuatu yang jelas toksin. Dan ini ada dua orang. Dua orang, ini laki dan perempuan gambarnya. Tapi belum tentu harus laki dan perempuan. Ini adalah penggambaran. Penggambarannya adalah kedua orang ini ada rantai yang mengikat di lehernya. Dan kalau kita lihat rantainya ini sebenarnya, ini kalau kita tarik keluar kepalanya, kita lihat ukurannya, dia bisa keluar. Tetapi dia tidak lakukan. Karena mereka codependent. Nah, kemudian ini kita lihat, ini lelakinya, ada buntutnya, nih perempuan ada buntutnya. Ya. Ini buntutnya adalah api. Ya. Dan ini lihat, tokoh, katakanlah setan di sini, karena ini judulnya kan devil ya. Devil itu setan kan. Dia terus membakar api ini, sehingga keinginan, nafsu, dorongan, itu seperti tidak berhenti. Jadi dia akan berusaha mendekati. Nah, di pihak yang sini, buntutnya adalah anggur. Apapun yang dibakar, dia mencari kenikmatan. Di sini ini diberikan. Gambar ini menunjukkan seperti itu, adiksi. Walaupun ini kartu ya tidak selalu menunjukkan hal yang negatif. Jadi ini juga menggambarkan Capricorn. Capricorn itu adalah orang yang sudah melewati banyak hal. Kalau kita lihat dia tuh kan udah ke-10 ya. Dari zodiak pertama dia adalah zodiak ke-10. Sudah melewati banyak hal yang sukar, tetapi dia bertahan dengan struktur yang melingkupinya. Jadi ini tidak selalu negatif, tetapi kalau kita membaca tarot dan kartu ini keluar, kita perlu waspada apakah memang ada sesuatu yang perlu diperhatikan terkait adiksi dan kodependensi. Kalau kita perhatikan kartu yang satunya yang ini kartu hampir sama kan? Tetapi bedanya adalah kalau ini gelap, ya awan gelap yang di belakang, yang ini adalah matahari. Dan kalau ini seperti setan, yang ini seperti malaikat. Tentu saja ini hanya penggambarannya. Kita lihat kedua orang ini telanjang. Telanjang itu bukan menggambarkan hubungan seksual sebetulnya. Ini menggambarkan sama yang ini dan ini, itu menggambarkan bahwa semuanya terbuka. Artinya tidak ada informasi yang disembunyikan. Nah, kalau di kartu The Lovers ya, itu di tengahnya ada gunung. Jadi sebenarnya ada batas antara diri dengan satunya, pasangannya. Di belakang ada pohon ya. Itu menunjukkan sesuatu yang terus bertumbuh. Nah, gunung ini juga menunjukkan bahwa batas itu memberi kedua pihak, The Lovers, karena S-nya itu berarti ada lebih dari satu, itu pilihan. Jadi gunung itu sesuatu yang membatasi sehingga mereka punya pilihan apakah akan melampaui gunung tersebut. Ya, gunung adalah boundaries, batasan, atau tidak. Ya, kita lihat. Dan dua-duanya sama. Sebenarnya dua-duanya adalah dependent. Dua-duanya
sebenarnya punya pilihan. Pilihan yang ini adalah pilihan dari diri sendiri untuk melampaui gunung tersebut. Pilihan di sini adalah untuk melepaskan rantai tersebut. Ya. Nah, ini kemudian kita lihat lagi yang namanya kartu Two of Cups. Lihat. Kalau ini adalah major arcana, sesuatu yang kalau di dalam tarot ya, dia itu sesuatu yang besar, jadi punya makna signifikan dan itu berlangsung bisa lama. Nah, kalau yang ini adalah minor arcana. Dan sini dilihat bahwa ini laki dan perempuan pun sebenarnya bisa diartikan beda, karena kan biasanya yang ultimate hubungan biasanya antara laki dan perempuan. Ini bisa juga termasuk yang ini, sebenarnya ini juga pas pilihan tergantung di apa yang ingin kita lihat. Ini sama di atas ya. Di atasnya adalah sebenarnya sama, ini juga angel ya. Jadi ada sesuatu yang nilainya adalah positif. Kemudian ini gambar ular. Gambar ular adalah sesuatu yang healing. Ya, healing, menyembuhkan. Dan air adalah menyembuhkan. Ini saling memberi sehingga keduanya menjadi lebih baik. Ini menggunakan pakaian lengkap, artinya dia tidak harus menceritakan semua informasi. Yang penting adalah dia memberikan sesuatu untuk healing, dan pada akhirnya dia menjadi lebih baik. Ini latarnya adalah tanah, berarti dia berdiri di atas tanah, tetapi ini kartu tentang air. Dan di sini kembali lagi latar belakangnya gunung, semuanya adalah pilihan. Apakah dia mau melewati ini untuk memberikan ini afeksi atau rasa cintanya. Ya. Kalau dalam adiksi, jadi kita ketahui adiksi tadi saya kembali adalah ini ya, situasinya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari beberapa kartu yang ada kemungkinan dia adalah adiksi adalah seperti ini, terutama ini, ya. Ini sebelum masuk ini adalah 8, ini 9 of sword adalah pemikiran, ya. Jadi kita lihat dia dilingkupi oleh pemikiran yang macam-macam. Jelas pemikiran itu tajam, bahkan lebih tajam dari lidah katanya. Yang membuat dia ketakutan, tidak bisa bergerak, ya, dan matanya tertutup. Dan ini di dasarnya adalah tanah yang ada airnya. Ini juga adalah perasaan. Jadi dia berpijak pada perasaan, tidak hanya pada kenyataan. Dan kita lihat menjauh di sini ada istana. Yang dia inginkan adalah pergi ke istana, tapi dia terhambat. Padahal kalau gambar ini sudah jelas, walaupun 8, dia tidak melingkupi. Dia bisa berjalan keluar, dia meninggalkan sword dan jalan ke istana tersebut. Ini juga termasuk yang bisa menggambarkan adanya keterkungkungan atau adiksi, tetapi ini adalah minor arcana, ya. Atau yang ini. Ini adalah Nine of Swords. Ini kan gambarnya adalah orang yang tidur terbangun. Ini kan karena di tempat tidur, berarti ini gelap, artinya malam. Dia terbangun di tengah tidur karena dia memikirkan sesuatu yang sangat rumit. Dan itu pikirannya adalah macam-macam, ada 9. Oke. Dan salah satu yang terlihat apabila ada masalah yang besar, ya, adalah ini. Jadi orang ini terpaku pada 3 cups atau perasaan atau solusi yang dia inginkan, yang sebenarnya sudah tidak lagi memberi dia kepuasan. Lihat mukanya. Tapi yang dilihat ini aja, kapan ini terisi, kapan ini terisi, kapan ini terisi. Ada sebenarnya pilihan. Pemecahan dari luar, ini ada hanya tangan, tidak ada badan, berartinya ada di tempat yang tidak terduga, tetapi dia sama sekali tidak mau memalingkan wajah dan melihat ini sebagai alternatif. Kembali ke pembicaraan kita, jadi kalau dari zodiak tadi kan tarot ya, kalau dari zodiak ya, pada prinsipnya semua zodiak itu punya risiko untuk
menjadi adiksi, menjadi codependent juga. Tetapi memang yang paling rentan itu biasanya kalau di awal-awal untuk adiksi adalah dari zodiak air, khususnya Pisces. Tentu saja semua ya, cuman Pisces itu punya kerentanan khusus karena dia sangat dreamy. Dia butuh untuk lari ke dunia yang tidak real. Itu sudah di dirinya, sudah jadi alamiahnya. Kemudian dia pengaturnya itu kan Neptunus ditambah Jupiter. Jupiter itu walaupun planet luck, pada satu saat dia bisa membuat menjadi lebih besar daripada, jadi kalau dia punya masalah terasa lebih besar daripada kenyataannya ya. Terus itu adalah zodiak orangnya. Kalau peristiwa hidup biasanya kita lihat dari chart ya. Kita biasanya melihat dari chart transit dengan chart yang ada di natal chart. Nah, yang terpengaruh itu biasanya kalau dari natal biasanya tentang matahari di mana dia berada atau Venus. Nah, aktivasinya ketika bulan berkomunikasi dengan itu. Nah, planet lain dari transit yang menyebabkan terlihat ada peristiwa besar yang membuat dia dalam masalah itu bisa antara Pluto, Mars, Uranus, dan South Node. Kalau dia juga berkomunikasi dengan Jupiter, itu juga menunjukkan bahwasannya sesuatu bisa menjadi lebih besar daripada biasanya. Dan ini kenapa saya sampaikan, karena memang di akhir-akhir ini jelas Pluto dan Saturnus kan sekarang jadi konjang lagi bersama, Uranus lagi di masa kritis, Jupiter juga selalu berkomunikasi dengan Neptunus. Ya, sehingga memang saat ini adalah saat yang rentan buat banyak orang secara kolektif di dunia itu untuk menjadi adiksi atau codependent karena masalahnya memang besar. Masalahnya memang besar dan itu sudah terjadi agak lama karena Chiron baru saja keluar dari Pisces, dan Chiron itu menunjukkan masalahnya itu sangat yang mendalam dan biasanya dia terasa seperti victim. Itu selama 7 tahun terakhir, 7-8 tahun terakhir itu ada satu atau beberapa masalah yang menimpa. Katakanlah kalau individual menimpa seseorang, dia sudah jatuh, dia berusaha bangkit, jatuh lagi, bangkit, jatuh lagi. Nah, itu membuat orang benar-benar merasa kecil. Padahal disitulah sebenarnya ujian dari Chiron. Dan sekarang Chiron sudah masuk ke Aries. Ketika Chiron masuk ke Aries, ya, terutama buat teman-teman yang Pisces, ya, itu sangat besar maknanya karena, tapi nggak semua ya, tentu saja hanya Pisces tertentu. Karena itu ada kaitannya dengan derajat di mana dia Piscesnya berada juga. Nah, buat Pisces itu adalah masa di mana dia bisa mulai stand up untuk apa yang dia perjuangkan. Jadi kalau orang sudah pernah merasakan kegagalan sekali, dia bangkit lagi 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali, itu sepertinya dia sudah kehilangan kepercayaan bahwa apapun yang dilakukan bisa menghasilkan hal yang berbeda. Itulah susahnya. Jadi kalau buat orang lain yang tidak memahami kondisi Pisces, kenapa sih dia nggak mau, itu udah tahu begini gitu ya. Buat Pisces yang sudah berkali-kali ya mengalami masalah, sebenarnya saya nggak bicara hanya Pisces, Chiron di Pisces ya, karena itu komunikasi tidak hanya ketika Chiron itu di zodiak tersebut, karena dia bisa berkomunikasi dengan matahari di tempat yang lain ya. Ketika orang tersebut sudah berkali-kali jatuh, sangat sukar buat dia percaya bahwa masalahnya itu bisa dihadapi. Dia sukar percaya bahwa dirinya itu pantas dicintai. Itu berat banget memang. Nah, tapi kalau kita melihat, saya bicara tadi, topik ini terakhir adalah tentang menjadi pribadi yang kuat. Nah, itu termasuk salah satu ujian yang berat yang kalau kita bisa melewati, itu kita menjadi pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat itu tidak bisa datang
dengan sendiri kita setiap hari makan enak, kemudian semuanya serba nyaman, datang sendiri, dilayani, apakah kita bisa jadi pribadi yang kuat? Nggak bisa. Jadi orang seperti itu begitu kehilangan, kemudian dia menjadi complainer, mengeluh, menggerutu, menyalahkan orang. Dan seperti seolah-olah dirinya sedang dihukum. Padahal justru ya, orang yang sedang jatuh itu diminta atau dipaksa untuk melihat situasi kalau tidak diberikan banyak fasilitas tersebut. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau kata-kata seperti what doesn't kill you makes you stronger, itu memang benar-benar selagi kita mendapat masalah yang kuat dan rasanya kita mau mati gitu ya, mau mati tanda petik ya, udah habis-habisan, kalau kita bisa melewati hal tersebut dengan baik, maka kita jadi pribadi yang kuat. Dan itu kuncinya memang melewati proses tersebut dengan sukses ya. Artinya gini, katakanlah masalah itu punya periode sendiri. Sebenarnya semua masalah ada periodenya, itu udah dihitung semua transitnya itu udah dihitung. Dan ini dia akan keluar sendiri dari masalah. Cuman ketika dia keluar dari masalah, respon apa yang dia keluarkan itu menentukan apakah dia berhasil melewati sebagai pribadi yang lebih kuat atau tidak. Ini pribadi yang lebih kuat itu seperti ini, strength. Nah, strength itu gambarnya adalah lion. Lion siapa sih yang mau komplain kalau dia adalah makhluk yang sangat kuat ya? Sangat kuat, dia agresif, dia berkuasa, dan dia bisa menggunakan semua cara untuk menghancurkan orang lain tentunya, bukan diri sendiri. Tetapi ternyata kalau kita Animal Kingdom gitu kan gak ada yang lebih kuat dari lion, dia udah rajanya. Yang bisa menguasai dia bukanlah kekuatan fisiknya. Yang bisa menguasai dia adalah justru kekuatan ini, cinta. Gambar ini. Gambar ini menunjukkan kekuatan cinta. Seberapapun dia kekuatan fisik yang dimiliki, dia bisa diredam. Ya, ini menunjukkan unlimited, tidak terbatas. Dia mampu menundukkan apapun kekuatan tersebut. Itu cinta. Kalau kita suka lihat video di YouTube, ada anjing yang besar, kemudian ada kucing kecil yang lagi menggigit-gigit mukanya anjing itu. Kira-kira seperti itu. Kenapa anjing itu tidak berusaha melukai kucing kecil yang kalau dia mampu dia bisa. Cuman dia memilih untuk menyayangi, menerima kucing tersebut. Kenapa dia bisa mampu menyayangi, mencintai kucing tersebut? Karena dia belajar untuk mencintai. Siapa yang mengajarkan? Adalah yang memiliki binatang tersebut. Dia yang mengajarkan bahwa it is nice ya to love something, karena dia mendapatkan sesuatu dari mencintai yang kecil dan lemah tersebut. Nah itulah. Jadi kalau kita tarik kembali menjadi pribadi yang kuat, ya ada siklusnya. Kalau kita menghadapi masalah, biasanya nomor 1, respon pertama adalah struggling, ngelawan. Tidak mau, tidak terima, marah-marah. Itu udah standar. Semua orang dikasih insting begitu. Kenapa? Itu adalah termasuk insting survival. Ya. Kemudian ketika dia sudah berkali-kali struggling, ya, dia tidak berhasil, baru kemudian dia let go, pasrah, dia lepaskan. Ya udahlah, barangkali memang saya tidak bisa mengatasi masalah ini. Nah, kalau cuman pada titik tersebut, itu belum lengkap. Itu dilengkapi kemudian ya dengan satu wrapping up, satu pemahaman, satu penghayatan bahwasanya pada akhirnya semua masalah yang diberikan ke dia itu memang
adalah pelajaran untuk dia menjadi lebih dewasa. Nah, kalau let go-nya tidak diikuti dengan itu, ya dia akan lewat. Kemudian apa yang dilakukan? Dia akan bicara ke semua orang betapa dia disakiti dan lain sebagainya. Nah, kalau dia bisa lewati masa itu, ya, yang dia lakukan adalah tidak menyalahkan orang lain. Dia tahu bahwa ini bukan tentang dirinya dengan orang lain yang menyakitkan tersebut, tetapi antara dirinya dengan yang di atas. Karena dia diminta untuk lebih dewasa. Jadi ketika orang tersebut sudah tidak lagi menyalahkan orang lain dan melihat orang lain sebagai salah satu ujian yang ditempatkan ke dirinya supaya dirinya bisa bersikap lebih dewasa, disitulah dia menjadi lulus di dalam ujian tersebut. Dan kuncinya selain dia tidak menyalahkan orang lain, jadi menerima itu sebagai bagian dari proses belajar pendewasaan diri, menjadi soul yang lebih matang. Yang kedua adalah take responsibility. Jadi tidak menyalahkan artinya dia melihat bahwa sebagian masalah itu tidak sepenuhnya adalah salah orang lain, tetapi juga dirinya take part, menjadi bagian dari masalah tersebut. Sehingga kalau dia udah mengambil responsibility itu menjadi bagian dari masalah tersebut, dia juga bisa menjadi bagian untuk pemecahan masalahnya. Begitu. Ini videonya cukup panjang. Ini adalah video motivasi untuk orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini membantu.